Di video kali ini kita akan belajar terkait sifat-sifat yang ada pada Object-Oriented Programming. Kita akan belajar terkait inheritance. Nah, sekarang coba ya kita review lagi apa sih inheritance itu di Object-Oriented Programming. Inheritance itu merupakan relasi antara parent dan child. Jadi antara parent class dengan child class. Di mana parent class itu dia bisa menurunkan sifat-sifatnya atau karakteristiknya ke anaknya, sama seperti orang tua kalian. Itu pasti menurunkan sifat-sifat mereka, karakteristik mereka ke Anda semua. Contoh misalnya warna matanya apakah hitam, apakah coklat, lalu rambutnya apakah model lurus atau keriting, ya. Nah, sama di Object Oriented Programming, inheritance itu juga sama konsepnya. Jadi parent class itu bisa menurunkan data member beserta metode ke child class-nya. Nah, jadi ada sebagian referensi itu yang menganggap parent class itu seperti base class dan juga child class itu seperti derived class. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah yang biasanya bisa digunakan. Nah, kita lihat di sini ada 3 kelas, person, student, dan lecturer. Sekarang mana yang merupakan base class dan mana yang merupakan derived class? Di sini kita bisa lihat person ini merupakan base class, sedangkan student dan lecturer itu merupakan derived class dari kelas person. Kenapa? Karena setiap student itu nanti kita pasti memiliki atribut nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Di mana nama, tanggal lahir, jenis kelamin itu sebenarnya adalah atribut yang bisa di-set dimiliki oleh setiap person. Sama lecturer itu juga sama, ya, pasti memiliki nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, akan tetapi yang membedakan apa? Antara student dan lecturer ini pasti memiliki atribut khusus. Contoh misalkan student ini memiliki NRP. Ya, tapi lecturer itu tidak punya NRP. Lecturer mungkin punya data lain, misalkan nama istilahnya NPK untuk menunjukkan nomor induk lecturer. Student NRP untuk nomor induk student. Nah, ini kita bisa lihat lebih detail. Jadi ini struktur dari kelas diagram, gambar kelas diagram dari ketiga kelas tadi antara kelas person, lecturer, dan juga student. Jadi di mana di person ini pasti punya dua data member, punya dua atribut, ya, namanya name dan email. Lalu metodenya ada set name, set email, get email. Ini merupakan properties. Masih ingat ya apa itu konsep properties? Lalu juga dia memiliki sebuah metode namanya add details. Misalkan langsung ingin mengganti nama dan email dari seseorang, dari kelas person ini. Nah, lalu di sini kelas person seperti diagram tadi itu merupakan base class. Itu punya dua derived class, yaitu lecturer dan juga student. Di mana lecturer dan student ini punya dua atribut tambahan yang berbeda. Untuk lecturer itu punya atribut NPK dan juga salary. Tapi karena lecturer ini merupakan turunan derived class dari class person, otomatis lecturer ini juga memiliki atribut name dan juga email yang diturunkan dari mana? Dari kelas person. Begitu pula sebaliknya dengan kelas student. Kelas student punya dua atribut tambahan, yaitu NRP dan IPK. Karena kelas student itu juga merupakan turunan dari kelas person, otomatis kelas student juga memiliki atribut name dan juga email. Nah, lalu di sini kita bisa lihat, karena kelas lecturer memiliki dua atribut tambahan NPK dan salary, otomatis ya properties yang dimiliki oleh lecturer ini itu juga pasti ada set NPK, get NPK, set salary, get salary. Dan juga di sini kita bisa tambahkan fungsi metode ya, direct method. Misalkan di class person ini kita sudah punya add details, name dan email. Nah, misalkan di class lecturer ini kita ingin mengganti ya add details-nya. Jadi tidak ingin menggunakan add detail sama seperti metode editor yang ada dari class person, itu bisa. Ya, jadi class lecturer ini otomatis juga bisa memiliki
metode addDetails tersendiri. Sama untuk class student itu juga memiliki properties ya yang nantinya harus menyesuaikan dengan atribut yang dia miliki. Juga metodenya itu juga nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari kelas student tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan konsep OOP ini di Java? Nah, di Java itu kita bisa menggunakan keyword extends. Ya, extends. Jadi extends itu merupakan keyword yang kita gunakan untuk menunjukkan ya, kelas ini nanti dia merupakan akan menginherit properties dari kelas mana. Ya, jadi extend ini keyword yang kita taruh pada derived class, ya pada child class. Contoh misalkan kita ingin implementasi ketiga kelas tadi ya, person, lecturer, dan student. Nah, jadi kita punya class person itu sebagai base class atau parent class kita. Nah, lalu ketika kita membuat class lecturer, nah ini kita tambahkan keyword extends. Jadi class lecturer extends ya. Class lecturer itu extend apa? Dia extend dari class person. Ya, jadi sintaksnya sama ya, class seperti biasa, nama class yang baru apa? Lalu keyword extend, lalu base class-nya. Jadi nama class, keyword class, nama kelas derived class-nya, lecturer, extends, base class-nya dari mana? Dari kelas person. Oke, sekarang kita coba ya langsung buat di NetBeans. Nah, di sini kita buat project baru. Nah, di sini kita buat ya Java with N. Lalu kita pilih Java application. Di sini kita berikan nama projectnya week 2 OP finish. Nah, nanti akan terbuat ya public slash w2op. Kita buat sebuah file Java baru sesuai dengan contoh diagram tadi ya, ada class person, lecturer, dan student. Jadi di sini kita buat create new Java files, Java class, bukan main class ya, Java class, next. Nah, di sini kita buat dulu base class-nya person, lalu pastikan package-nya ya, ini di package di project yang barusan kita buat tadi w2op. Nah, di sini public class person kita buat ya, private integer tadi punya apa? Ada punya name dan email. Oke. Nah, lalu di sini kita tambahkan konstruktornya default, dan juga kita tambahkan konstruktor dengan parameter. Lalu kita juga tambahkan propertiesnya, getter, setters ya, get name, set names, get name, get email, set email. Lalu kita tambahkan juga tadi metode untuk add detail, string name. Di sini kita set. Nah, jadi ini base class person kita ya, public class person, name, email. Nah, di sini kita boleh isi misalkan name-nya, misalkan name dan email awalnya kosong ya. Jadi kita isi di sini. Lalu setelah itu kita buat lagi create new Java file. Create new Java file, Java class. Nah, di sini kita buat direct class-nya yang pertama lecturer. Oke, pastikan lagi sama di package OP ya. Kita finish. Nah, public class lecturer. Nah, di sini kita tambahkan lecturer ini kita ingin extend ya. Dia merupakan derived class dari class person. Jadi jangan lupa tambahkan keyword extend person. Ya. Lalu di sini kita bisa tambahkan dulu atribut tambahan milik lecturer tadi. Private string nbk private double salary. Lalu di sini kita tambahkan konstruktornya. Nah, nanti ketika kita akan menambahkan konstruktor nanti akan kelihatan ya. Jadi select super constructor dan select fields to be initialized by constructor. Bedanya apa? Ya, jadi karena sebelumnya kalau misalkan kita ingin membuat konstruktor dari base class, itu kita pasti otomatis akan melihat atributnya saja.
Tapi karena class lecturer ini merupakan derived class dari class person, ya jadi otomatis nanti di sini akan muncul ya super constructor. Super constructor itu apa? Konstruktor yang dimiliki dari base class-nya. Ya tadi kita bisa lihat di class person itu kita sudah punya dua konstruktor, default constructor dan juga konstruktor dengan parameter. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan ya, jadi ketika membuat objek lecturer, di saat yang bersamaan kita ingin initialize objek person dari lecturer itu. Nah ini jadi nanti kita bisa pilih super konstruktor mana yang akan dipanggil di konstruktor yang akan dibuat di kelas lecturer ini. Jadi kita buat default konstruktornya dulu, tidak ada apa-apa. Nah public lecturer kosong. Ya kita buat lagi model konstruktor yang lainnya. Jadi kita hanya ingin set propertinya saja. Jadi sekarang bedanya apa antara super konstruktor dengan tanpa super konstruktor ya. Jadi kalau misalkan kita pilih ya hanya dengan super konstruktor konstruktor dari base class person, lalu di sini kita tidak memilih atribut apapun dari class lecturer, maka secara otomatis ketika kita menekan tombol generate, nah dia akan by default ya itu akan diarahkan, kita akan membuat sama seperti public lecturer kosongan biasa. Maksudnya apa? Jadi ketika public lecturer ini dipanggil, nanti secara otomatis dia juga akan memanggil konstruktor dari base class-nya person ini. Jadi di sini kita bisa tambahkan, misalkan NPK sama dengan empty salary sama dengan 0. Nah, jadi ini base class dari lecturer-nya. Jadi ini isi konstruktor ya untuk lecturer. Lalu kita juga bisa panggil this dot. Nah, ini kita bisa lihat ya, get name, get email. Kita juga bisa set, misalkan this dot set name, set email. Ya, jadi merupakan properti yang dimiliki dari parent class-nya. Kita bisa set name diisi empty dulu. This dot set email empty juga. Lalu di sini kalau misalkan kita ingin tambahkan ketika kita buat lecturer, kita langsung ingin mengeset nama, email, NPK, salary, itu kita juga bisa tambahkan konstruktornya. Konstruktor di sini kita pilih super konstruktornya ya dengan parameter, lalu kita tambahkan juga parameter dari atribut yang dimiliki oleh class lecturer itu, kita klik generate. Nah nanti akan otomatis oleh NetBeans dibuatkan konstruktor string NPK, salary, string name, email. Pak, saya tidak suka dengan urutan parameternya, saya ingin mengganti jadi name, email itu di depan, boleh-boleh saja ya. Ini bisa kalian modifikasi bentuk konstruktornya. Jadi NetBeans ini dia hanya membantu mengenerate. Jadi kalau misalkan urutannya kalian tidak suka, kalian ingin ganti, itu boleh-boleh saja. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ya, jadi ada sebuah keyword yang muncul yang dibuatkan oleh NetBeans super. Ketika apa? Ketika kita memilih tadi super konstruktor name dan email. Artinya apa? Super ini nanti dia akan memanggil konstruktor dari parent class-nya. Konstruktornya apa? Sesuai dengan parameternya. Jadi kita bisa cek dengan keyword super, ya keyword super. Nah, di sini ketika kita control space, ya kita bisa lihat ada dua macam super kurung tutup. Ini artinya apa? Nanti akan memanggil default konstruktor dari base class. Ya, ini kita bisa lihat public person. Ya, atau kita bisa menggunakan bentuk yang kedua, super kurung buka string name, string email. Nah, nanti dia akan memanggil konstruktor base class dengan parameter name dan email. Ya, jadi kalau kita ingin memanggil konstruktor dari base class di chat class itu kita menggunakan keyword super. Oke, jadi ini sudah ya, tadi kita sudah tambahkan. Nah, kalau misalkan kita ingin, nah ini tadi contoh ya, jadi di details itu dia ternyata return value. Nah, ini kita bisa ganti metode kita tadi yang sudah kita buat di person. Nah, tadi ini kita adalah set details ya, jadi ini kita misalkan return value public string details name email. Jadi di sini kita buat dia return name, return email.
seperti ini, string details name in email. Nah, lalu di lecturer ini tadi sudah kita buat ya. Ini tadi super constructor sudah ya. Nah, ini kita bisa coba ya, misalkan di main class-nya kita tes dulu. Jadi kelas person dan juga kelas lecturer yang barusan kita buat tadi. Nah, sekarang kita beralih ke W2OP. Nah, di sini kita masukkan ya. Jadi person. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan package apa-apa. Kita tidak perlu import package apa-apa. Kenapa? Karena class person ini secara karena di sini kita sudah mendeklar ya bahwa untuk W2OP ini kita menggunakan package W2OP, di mana package W2OP ini itu otomatis ada 3 file ya. Main class-nya tersendiri, main Java file-nya, lalu class person dan class lecturer. Nah, di sini kita bisa buat ya person. Jadi misalkan person 1 sama dengan new person. Nah, lalu di sini kita bisa set, misalkan person 1 kita ingin langsung ya memberikan value, misalkan Johan, emailnya ayohan@xxx.xx.it misalkan ayohan@staff.xxx.it ya. Nah, lalu di sini kita bisa tampilkan system out println person 1 dot add details. Nah, di sini add details kita ingin ambil apa? Kita tampilkan nama dari person 1 itu. Get name, person 1, get name, get email. Kita jalankan. Kita tunggu dulu. Nah, proses debug. Nah, ketika selesai, name Johan, email Johan @stata, bla bla bla. Nah, sekarang kita cek ya dengan menggunakan kelas lecturer tadi yang barusan kita buat. Ya. Jadi misalkan lecturer, misalkan lecturer 1 Nah, jadi di sini kita buat println lecturer 1 titik. Nah, kita langsung mau cetak add details-nya. Nah, sekarang kita lihat padahal tadi di add details di class lecturer itu kita tidak punya metode add detail sama sekali. Ya, kita hanya set apa? Kita baru set konstruktor. Kita tidak ada metode lain, properti pun tidak ada. Nah, tapi kenapa di main class ini kita bisa panggil lecturer add details? Karena lecturer ini dia inherit ya, dia mewarisi seluruh atribut dan juga metode yang dimiliki oleh base class-nya yaitu class person. Jadi otomatis kita bisa ambil setiap metode yang scope-nya itu protected dan juga public dari base class. Contoh di editor sini, saya tampilkan name-nya Alex, emailnya alex@staff.xxx.it. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kita jalankan. Nah, kita bisa lihat. Yang pertama, ini hasil dari run, hasil output dari class person. Yang kedua, itu hasil add details dari apa? Dari class lecturer. Yang mana dia memanggil metode add details yang dimiliki oleh base class person. Nah, sekarang kita tambahkan properties dan juga metode di class lecturer kita. Jadi di sini kita tambahkan getter setters, lecturer, ada nbk, salary. Ya, lalu kita tambahkan juga misalkan public string add details, string name, string emails, string nbk, double salary.
Ya, name, email, NPK, salary, tabel. Oke. Nah, di sini kita return value, name, email, NPK, seperti ini. Jadi kita tambahkan add details, name, email, NPK, salary, milik lecturer. Apa yang terjadi di sini ketika kita ingin menampilkan fungsinya? Lecturer 1 dot add details. Nah, ini ada dua, ya. Ada dua fungsi, ada dua metode add details yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode add details yang dimiliki yang diturunkan dari kelas person. Yang satunya, metode add details yang tadi barusan kita buat sendiri di kelas lecturer. Ya, ini kalian bisa coba-coba nanti. Ya, perbedaannya bagaimana, perbedaan perlakuannya. Jadi di sini ada contoh lain ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita ingin mengset satu persatu nama, email, dan juga salary. Ya, jadi di sini lecturer ini dibuat default ya. Kalau misalkan lecturer ini mau saya tampilkan satu persatu ya datanya, system.out seperti di PowerPoint tadi, system.println name satu get name. Ya, ini saya copy paste, name saya ganti, kita punya name, email, mereka ya sama seperti tampilan add details ini, tapi saya jabarkan di sistem outprintln satu persatu, get name, get email, get NPK, ya get NPK kecil semua, lalu di sini get salary. Dia ambil satu persatu datanya dari kelas dari objek lecturer 1 ini. Nah, kita coba jalankan. Kenapa hasilnya di sini kosong, blank? Sedangkan di atasnya ini ketika dipanggil add details, Alex add staff ini bisa muncul. Karena kita belum menginisialisasikan atribut dari name, email, NPK, salary dari objek lecturer ini. Ya, jadi di add details ini kita hanya mempassingkan value saja ke metode add details. Jadi kalau kita lihat, kita panggil lecturer add details, cara kerjanya yang dipanggil apa? Dia akan mempassingkan value. Kita lihat di lecturer ini dia tidak ada add details. Add details hanya milik dari details name dan email itu merupakan merupakan metode milik dari base class person. Jadi kita buka, nah di sini kita bisa lihat name, email, kita tidak men-set atribut apapun, tapi dia langsung mereturn value yang dipasingkan tadi. Sehingga otomatis ketika kita jalankan, name, email ini bisa tercetak persis seperti nilai yang dipasingkan oleh user. Tapi kita tidak men-set atribut name, email, NPK, dan salary dari objek lecturer 1. Bagaimana kalau kita ingin men-set nilainya? Nah, kita bisa tambahkan di sini. Lecturer 1, Alex, emailnya tadi urutannya ya, NPK, email, name, email, NPK, salary. Name, emailnya alex at staff.xxx.id, lalu NPK-nya 1604221000, lalu salary-nya misalkan 1. Salary double jadi 1. Ya, kita jalankan. Nah, di sini baru ternyata alex at staff.xxx.id. Bagaimana kalau kita misalkan ingin mengganti nilainya dari add details? Jadi tidak ingin langsung mengambil dari lecturer ini. Bisa enggak? Bisa. Caranya bagaimana?
kita rubah metode add details-nya. Jadi misalkan di sini kita ingin mengubah ya, jadi details ini kita hanya menampilkan informasi terkait nama dan email, tapi kita juga ingin men-set ke atribut name dan email. Nah, jadi kita pergi ke class-nya ya. Jadi add details ini tadi dideklarasikan di class person. Nah, di sini kita tambahkan. Jadi this.name sama dengan name, this.email sama dengan email. Jadi kalau misalkan di sini di main class kita ganti Johan, ini Johan @staffxx.id ya. Meskipun di sini kita inisialisasinya nama dan emailnya itu Alex @staff, tapi karena di editors ini sudah kita ganti Johan @staff, otomatis nanti data yang tercetak untuk bagian name dan email itu juga akan terganti mengikuti isian dari add details. Sekarang kita buktikan. Nah, terlihat ya sudah terganti Johan. Jadi meskipun di konstruktor ini saya deklarasinya sebagai Alex dan juga Alex @staff, tapi karena di editors ini saya sudah men-set nilai ke atribut name dan email, otomatis ketika saya memanggil metode editors ini, atribut name dan email itu juga akan terganti isinya. Oke, sekian terkait karakteristik inheritance pada Object Oriented Programming.